Penemu pertama sebenarnya siapa Pak yang di Seorang Candi Borobudur? petani kampung namanya Pak Paimin, dia sedang mencangkul batu, terus menemukan satu potong batu ukiran, berukir. Ini tangannya 8. Ya, terus kendaraannya sapi. Ini sapi Bawahnya ya? Sapi. Sapi ini, oh ini sapi lah, Ya, ini sapi. siapa? Ini orang. Ya ini orang lagi, jadi kendaraannya itu sapi. Terus kalau yang singa itu adalah Buddha kendaraannya. Di depan-depan candi kan ada singa. Itu kendaraannya menuju ke Ini surga. Hindu berarti kan? Ini Hindu. Oh lah berarti Lah, Borobudur itu karena sekitar 2 kilo atau 1 kilo itu ditemukan candi Hindu. Jadi Borobudur itu candinya Buddha dikelilingi oleh candi Hindu. Kalau Prambanan itu candi Hindu dikelilingi candi Buddha. Prambanan. Ya, karena Hindu dan Buddha itu menikah abad ke-8 9 itu perkembangan hanya 2 agama terjadi pernikahan. Yang suaminya di sini membangun candi Hindu, yang istrinya di sana membangun candi Buddha. Ini sama kayak ini yang ceramahnya Gus Muafik itu loh, ceritakan ini tentang Borobudur sama Prambanan. Oh gitu ya. Saya dinastinya Sanjaya, ini dinastinya Salendra. Jadi 2 tokoh. Tapi yang Nabi Sulaiman itu benar nggak Pak? Ya kalau menurut saya itu belum Nggak pasti, cocok ya? nggak cocok karena kalau kita Borobudur kan dibangun abad ke-8, 800 Masehi. Nah, Oh, Sulaiman kan sebelum Masehi. Belum ya? Nah, Nabi Isa itu kan perhitungan Masehi kan zamannya Nabi Isa. Isa Al-Masih itu. Nah, antara Nabi Isa dengan Sulaiman kan terlalu jauh. Ini jadi menurut saya ini aja 1000 tahun ditinggalkan umat Buddha. Wah itu sudah terkubur, ini candi itu sudah terkubur tanah. Itu Apalagi 1000 tahun. zaman Apalagi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berapa ribuan tahun yang lalu. Tapi juga pintar si siapa? Si Haji Fahmi yang mempelajari tentang perjalanan Nabi Sulaiman itu kan dia sedang menelusuri perjalanan Nabi Sulaiman di Jawa. Ya memang pintar. Tidak ada kesulitan bagi Nabi Sulaiman untuk candi sebesar itu. Damparnya Ratu Bilqis saja dengan sekejap sudah sampai ke Nabi Sulaiman. Yang ada jin itu, kibrit itu sudah dekat. Jawabannya juga begitu dia. Ya kalau dikaitkan dengan agama ya tidak perlu ini antara zaman seperti itu. Tidak ketemu lah Ya. dengan nilai arkeologi sejarah dengan agama sudah tidak ketemu. Nggak nyambung. Seperti itu. Tadi liganya mana Pak? Pasangannya itu? Ini yang liga. Nah ini liga. Ini Oh ini termasuk ini liga ya? ini ya. Yang asli mana Pak? Ya, ini asli. Mungkin ini dulu untuk pemujaan kaum Hawa agar lelakinya biar kejantanannya seperti itu. Karena ini sampai halus ini. Karena ini ada 3 elemen. Ini Brahma Yoga, Wisnu Yoga, Siwa Yoga. Ini elemen dewa. Sehingga saking halusnya ini. Tempat Jadi, pemujaan mungkin. dia Karena dipijat sering terus dieles-eles gitu. mungkin. Ingat apa Hajar Aswad ya? Mas? Iya. Wah, itu sering dicium seluruh dunia. Iya. Wah halus sekali loh itu. Iya. Apalagi kasih minyak Kilau gitu ya dia. Ya seperti itu Pak. Saya nggak bisa naik ke atas Pak. Iya, karena gini, kalau masih naik sini level itu, setelah masih turun, tempat itu harus disemprot dengan desinfektan. Kalau pengunjung sampai ke sana, lah desinfektan merusak batu. Jadi yang WHO itu menyarankan kalau candi itu setelah dikunjungi harus disemprot dengan desinfektan. Lah setelah desinfektan disemprotkan yang UNESCO yang nggak boleh, itu barang saya yang menjaga heritage itu bisa rusak dengan desinfektan itu. Ternyata WHO sama UNESCO punya kepentingan. Sampai sekarang belum terrealisasi karena itu masalahnya. Kalau pandemi sudah selesai mungkin bisa. Alasannya begitu saja. Ini kenapa ada yang besar ada yang kecil Pak? Lingga juga ada yang kecil. Oh. Ya ini juga ada yang kecil. Karena Sesuaikan juga disesuaikan. ini ya. Terus 2010 ini terjadi Merapi meletus. Oh ya aku ya. Nah, waktu Mbah Marijan meninggal ini ketebalan 3 cm ini.
Ini pembersihan itu tidak boleh pakai metal, Mas. Hanya sapu lidi saja ini. Pembersihan batu hanya pakai, tidak boleh pakai wangkil atau besi itu. Ini akan merusak batu kalau itu dikeruk itu enggak boleh. Harus pakai keruk ya plastik itu, sekop yang plastik. Terus semprot juga. Iya, semprot. Nah, kalau kita lihat, ini kan tingkatan ini paling atas, ini nirwana ini paling atas. Sehingga nirwana atau surga itu digambarkan lambang setupanya ini belah ketupat ini. Yang atasnya segi 4 ini. Iya, kenapa itu, Pak? Yang ini tidak. Lah, ini tingkatan manusia, ini filosofi tinggi sekali. Kalau tingkatan manusia masih seperti ini belum stabil, Mas, maksudnya. Kehidupannya belum stabil. Dalam arti kadang bohong, kadang tidak bohong, kadang mencuri, kadang tidak mencuri, kadang mabuk, kadang tidak mabuk. Ini belum stabil tingkatan manusia. Nah, ini tingkatan orang-orang suci ini sudah stabil. Para biksu Islam ya, para kiai, para tokoh-tokoh agama itu stabil karena sudah bisa mengontrol. Nah, yang stupa induk ini sudah tidak berlubang lagi. Ini tingkat berapa nih, Pak? Ini tingkat 8, 9, 10. Oh, nah, ini Platiu ini tingkat 7 ini. 7, 8, 9, 10 orang tinggi. Iya. Ini sehingga digambarkan stupa inilah ini tempat penyimpanan abu itu ya di dalam stupa ini. Setelah dibakar. Ini. Tergantung, berarti kalau raja di sini, Pak, yang kotak ini. Iya, tingkatan orang-orang suci lah. Terus katanya itu, Pak, mitos yang Nah, tangannya yang masuk mitos itu. ini, yang mitos yang ini, bagi yang perempuan menyentuh tumit, laki-laki jari manis punya keinginan apa, itu mitosnya begitu. Oh, Ternyata tangannya ini adalah rekayasa orang Belanda zaman dulu, penil Belanda itu ngasihkan uang golden di sini karena waktu ini restorasinya Belanda waktu itu, sehingga wisatawan asing bisa kunjungan ke sini, dia naruh uang golden di sini. Setiap orang yang menyentuh itu ngasih uang di sana. Nah, setelah selesai itu uang itu dikumpulkan untuk dibagikan pegawainya yang ada, pegawai Belanda yang mengurusi candi ini untuk menambah gajinya dia. Oh. Akhirnya lama-lama ini jadi mitos seperti itu mereka. Dan pernah stupa besar ini dibuat rumah kecil kayak kafe kecil itu untuk minum kopi sama bir di sini zaman dulu, zaman koloni Belanda itu. Jadi memang aneh-aneh untuk mendapatkan income yang seperti itu. Berarti udah nggak 100% asli ya, Pak? Iya, yang pokoknya 10.000 batu yang tidak asli di sini. Ini konstruksi bangunannya. Tapi ada beberapa yang dibawa ke Belanda nggak, Pak? Wah, banyak. Ya. Di Leiden sana, Iya, sehingga itu 248 tanpa kepala Dibawa sana. ya, pokoknya hilang. Ada yang dikasihkan Raja Sam 8 gerobak waktu pemain Belanda, hanya cuma-cuma saja waktu kunjungan ke Borobudur itu ada. Tapi sekarang kalau dibuat sendiri ya bisa sih, Pak, Bisa, ya. tapi nilai sejarahnya ini. Nah, ini adalah konstruksi bangunan asli Iya, C. yang Ya, C ini yang bangunan bukit ya. bukit kecil terus diuruk. Lah, ini ketebalan batu itu ini. Lah, tadi hanya bisa naik. Kalau nanti masih naik, kan belum naik ya, Mas. belum. Hanya sampai sini saja. Ini levelnya level Kamadhatu ini, Mas. Level kaki candi tidak bisa ke seluruh bangunan, hanya sini saja. Ini adalah namanya Kamadhatu. Kama ini nafsu, datu dunia. Orang yang terbelenggu karma itu ada di tingkatan paling bawah, tingkatan manusia. Orang gosip pun dikutuk wajahnya jelek di sini. Hibah itu kayak monyet gitu, ada reliefnya ada di sini. Di paling bawah kaki. Nanti kalau masih sudah naik ke sini terus belok ke kiri, Mas. Di sini ada 4 relief yang dibuka. Ini family planning, keluarga berencana, ada 2 anak saja cukup, terus memijit orang-orang mabuk. Nah, di sini yang gosip itu karena lambangnya begini. Hukum sebab dan akibat, baik dan buruk di level. Karena yang ini rupa datu, yang ini rupa datu, badan candi. Ini sudah kontrol hawa nafsu. Ini tingkatan orang-orang suci itu di tingkatan rupa datu ini. Nah, yang atas arupa datu ini sudah digambarkan lingkaran karena menggambarkan surga. Kalau surga itu sudah tidak berawal, tidak berakhir. Sehingga tingkatan manusia harus semakin ke atas semakin baik. Ini loh, seperti ini terus seperti ini, nanti mendapatkan nirwana. Seperti itu perbuatannya, Mas, akhlaknya seperti itu. Ini bukitnya ya? Ya, ini bukitnya, tanahnya ini. Sehingga di sini mudranya pun berbeda-beda, ini gambaran tangannya. Bahkan Buddha diperlihatkan telinganya panjang.
Muridnya ternyata Buddha itu banyak mendengar, bukan banyak bicara. Makanya Lambang, iya. ibaratkan panjang. Iya panjang. Beda dengan politikus. Wih, sama sih Buddha sama budanya yang di Thailand sama ya Pak ya? Sama, semuanya seperti itu. Hmm. Waktu ditemukan Raffles ini foto 1854 orang Inggris yang menemukan terkubur ini. Awal mula itu ini tadi. Nah ini apa ini Pak? Nah, masih kalau beli tanah di Borobudur, ring 7 kilo atau 2 kilo atau 1 kilo harus mengalami ekskavasi seperti ini. Ekskavasi ini pencarian peninggalan bersejarah. Harus digali dulu tanah itu yang dekat dengan candi. Kalau ditemukan stupika, terus clay, terus guci Cina itu 1971, tidak boleh didirikan suatu bangunan. Oh makanya ini luas banget. Iya, ya, Pak, harus taman ini. ekskavasi. Kenapa salah? Kalau di Ya kan. Iya, karena iya. itu masih situs peninggalan bersejarah. Iya, kayak seperti ini Wonosobo 60 kilo mas ditemukan Selamerto. Badannya masih di persawahan sana. Ini abad ke-9, candi abad ke-8, selisih 100 tahun. Ini badannya juga masih ada di sana. Di sana masih situs. Yang di Dieng. Ya, dekat Dieng itu Selamerto. Di sini ada situs Ndepan, itu ditemukan candi juga. Sekitar 1 kilo dari sini. Tapi itu Hindu. Terus itu ada lagi ditemukan ringin putih itu ditemukan lingga, yoni seperti itu. Jadi ringnya itu situsnya tidak boleh didirikan suatu bangunan. Itu masih dalam perlindungan Ini bersejarah. asli ini Pak. Asli, abad ke-9. Jadi awal mula seperti itu. Itu terus dibersihkan ini. Jadi awal mula rusaknya ini. Setelah tanahnya dibersihkan. Ah ya Pak. Nah, ini reruntuhan inilah kesulitan. Akhirnya diganti batu-batu. Lah, ini Van Erp ini yang memperbaiki Belanda ini. Tingkatan pertama ini yang memperbaiki restorasi pertama. Dia menaikkan bambu pakai ini, batu itu pakai bambu, kerennya bambu. Lah yang waktu Pak Harto pakai keren ini restorasi kedua, ini restorasi pertama. Ini menyambung batu pakai semen, yang ini pakai lem. Yang aslinya itu interlocking system. Ini kunci tadi. Dikunci. Jadi ada tahapan-tahapan begitu. Karena sekarang jadi kuat karena setiap dinding ini dicor sekarang. Cor pondasi ini dibongkar terus dicor, dikasih penguat level 2 cor lagi sampai 5 dinding itu yang dicor. Kalau terjadi gempa itu biar air tidak bisa menyentuh bukitnya itu. Kalau terjadi cor itu miring. Dindingnya itu miring karena erosi, karena akibat Tanahnya ya. tanahnya, konstruksi bangunannya Kan begitu. udah berapa ribu Ya, tahun sudah, kan ini dia aja sudah nahan 1200 tahun umur batunya itu. Ini ukurannya berapa nih Pak? Ya, Ukuran apanya? Candi ini? Sekelilingnya? 121 sama sisinya. Oh, 1 hektar koma 2 ya. Sama. 1 hektarannya Tingginya sekarang 35 meter. 35 meter. Dulu 42 meter ini. Puncaknya tersambal petir 86 Itu puncaknya udah nggak asli Pak ya. Ini kan kayak gini. Nah, Ketemu awalnya. ini adalah Van Erp itu kan yang merteri Van Erp. Van Erp ini hanya menemukan 40% batu aslinya. Kalau 40% saya yakin nggak jadi struktur bangunan seperti ini. Tapi kalau 90% pasti ada terbentuklah batu bangunan aslinya. Iya. Sehingga Van Erp banyak menggunakan batu baru. Iya. Akhirnya tidak dikembalikan ke sini. Tetap dikasih penangkal petir karena terjadi konflik. Konflik. Jangan sampai Van Erp ini hanya rekayasa saja, Iya. seperti pagoda di Thailand. Iya. Puncaknya seperti karena dia merestorasi pagoda di Thailand. Udah beda mungkin ya. Beda. Ini cakra. Di sana juga cakra. Iya. Iya. Karena 40% saya yakin tidak mungkin terbentuk susunan bangunannya asli. Kalau 90% saya yakin bisa ketemu itu bentuknya. Kan tinggal 10%. Ini sih ya, udah kayak gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi ini batunya itu batu lava atau batu andesit yang diambil dari Gunung Merapi. Jadi penemu pertama sebenarnya siapa Pak yang di Seorang yang petani kampung namanya Pak Paimin, dia sedang mencangkul batu, terus menemukan satu potong batu ukiran, berukir waktu menemukan. Lah Raffles itu kan gubernurnya di sini dulu Semarang. Dia mendapat informasi bahwa seorang petani itu menemukan potong batu berukir. Ternyata gundukan rumput itu
candi seperti ini waktu dibersihkan itu. Akhirnya karena Raffles menemukan pulau Singapura itu juga gubernurnya Raffles. Akhirnya dilanjutkan Cornelius ya ini pembersihan Cornelius orang Belanda. Restorasi juga orang Belanda, Van Eyck. Sekitar tahun berapa itu, Pak? 1907 1911, 4 tahun itu. Seperti itu. Ya. Kalau sekeliling di sini apa nggak pernah dilakukan ini, Pak? Kan seperti itu, Pak, kalau mobil bangunan. Ekskavasi. Iya. Pernah dicoba lakukan seismik, Pak, gelombang itu? Belum ya? Belum. Kalau hanya ekskavasi terus. Ekskavasi. Kalau mau nanam pohon juga ekskavasi. Ekskavasi terus ya. Terima kasih Bapak ya.